Halo, hari ini gue pengen ngomongin fans MU yang suka banget mengkambing hitamkan pemain. Sebenarnya mungkin dari dulu sudah sering ya perilaku fans MU kayak gini. Cuman dari dulu kan gak ada media sosial. Dari dulu cuma ada koran, majalah bola. Tapi gue yakin selalu ada fans yang suka banget menjadikan seorang pemain menjadikan kambing hitam dari seluruh kesalahan yang ada di atas lapangan. Itu pasti ada satu pemain yang selalu dilimpahkan. Entah itu fakta atau enggak. Tapi pasti ada pemain yang lagi underperform di antara beberapa pemain. Dia yang mungkin emang dibenci. Atau dia yang paling dikritisi karena dilihat dari performa-performa sebelumnya, dia bakalan jadi kambing hitam. Di era kegelapan ini, karena semenjak munculnya media sosial, itu jadi lebih terlihat gamblang. Benar-benar terlihat jelas fans dengan gampang yang mengkambing hitamkan seorang pemain. Dari zaman Moye, sudah ada Fellaini. Dari zaman Van Gaal, banyak sekali Schneiderlin, Schweinsteiger, yang kita tahu dia adalah legend, tapi menjadi seorang kambing hitam. Di zaman Mourinho, Pogba, yang terkena karena dia dibeli dengan harga mahal, di luar attitude dia yang emang buruk di luar lapangan, cara dia mempengaruhi ruang ganti, karena ya nggak bisa dipungkiri, ruang ganti toksik itu lebih bikin toksik dan parah setelah ada Pogba ini. Tapi di luar itu, Pogba selalu menjadi kambing hitam. Padahal penampilannya nggak seburuk itu. Dia masih banyak ngasih kontribusi. Phil Jones, Smalling, di era Ole ada Rashford, Martial, yang balik lagi. Emang, dia tidak seperti apa yang kita harapkan. Di era Ten Hag, sudah banyak yang muncul lebih parah. Garnacho, Højlund, Weghorst, Dalot. Di era Amorim, ini yang paling parah menurut gue. Dalot menjadi satu-satunya pemain yang paling dikritik, yang paling sering jadi kambing hitam. Di luar Onana, karena Onana emang udah bukan jadi kambing hitam, tapi emang performanya sangatlah buruk. Tapi Dalot adalah pemain yang paling sering jadi kambing hitam. Zirkzee, sempat Mainu, Ugarte. Konotasi kambing hitam di sini adalah pemain yang sebenarnya impact-nya ada loh. Pengaruhnya ada, kontribusinya ada. Tapi gak pernah dilihat sama fans. Fans pada saat tim ini terkena kekalahan atau bermain jelek, yang bakal menjadi kambing hitam, itu bukan Bruno. Walaupun emang dikritik oleh pundit. Tapi bukan Bruno, bukan Cunha, bukan Mbeumo. Tapi bakal Dalot, Ahmad, Joshua Zirkzee yang sebenarnya di musim lalu jarang banget dapat kesempatan jadi starter kecuali Sesko cedera. Terus kalian berharap Joshua Zirkzee ini bakalan langsung klop di atas lapangan, yang dimana ini Premier League, intensitasnya sangat amat keras. Terus kalian merasa pemain seperti Zirkzee yang jarang banget dapat menit bermain, mengibaratkan Zirkzee bakalan tampil seperti Berbatov. Lucu emang fans MU nih. Dalot, Ahmad, itu pemain-pemain yang kontribusinya terlihat loh. Tapi kenapa selalu jadi kambing hitam? Nggak pernah ngeliat kontribusi dia, apa yang dia lakuin. Pergerakan apa yang dilakuin tuh nggak pernah dilihat dan nggak pernah diapresiasi. Kalian tuh fans kayak merasa malu untuk menarik kata-kata karena di match sebelumnya mereka bermain jelek. Kalian sudah terlanjur memframing dia bakal terus jelek. Padahal faktanya nggak pernah kayak gitu kan. Kalian tidak mau mengakui atau menarik kata-kata untuk sekedar memuji atau mengapresiasi. Jadi gimana caranya MU ini nggak pernah dimakan media, dan media sangat amat seru ngelihat fansnya sendiri menjadikan satu pemain atau dua pemain menjadi kambing hitam.
Wow, media nggak perlu susah-susah. Media nggak perlu harus analisis satu-satu. Pemain mana yang bisa menghasilkan engagement dan traffic untuk dijual di dalam sebuah berita agar berita tersebut viral. Ambil aja dari opini fans dan giring. Dalo ini untung aja pemain-pemain yang kita sebutin dari tadi. Dalo, Ahmad, Zigze, Ugarte. Itu punya mental yang kuat. Bahkan Yoro. Yoro juga pernah sempat kena. Untung aja mereka ini punya cara untuk meredam hujatan. Mental mereka ada sebagai pemain MU. Karena pemain MU itu emang harus butuh mental yang kuat. Dengan klub terbesar di dunia, semua mata tertuju kepada mereka. Mereka tahu konsekuensinya. Makanya mental lebih diutamakan, attitude lebih diutamakan untuk bermain di klub ini. Beruntungnya, pemain-pemain yang menjadi kambing hitam ini, mereka piss off, nggak peduli dengan opini fans. Walaupun banyak beberapa kritik yang pasti banget mereka lihat dan mereka terima. Dengan di next match-nya merubah gaya permainannya, mengimprovisasi lagi. Tapi untungnya mereka tidak seperti Garnacho, tidak seperti pemain-pemain muda Gen Z yang terbakar sendiri oleh hate comment. Banyak banget wonderkid MU yang baru main, terus mainnya jelek, itu hilang. Dari zaman Sir Alex juga banyak. Tapi di zaman sosial media ini kan lebih parah, jadiin pemain sebagai kambing hitam. Yang salah siapa? Yang salah fans. Karena selalu menaruh kambing hitam pada saat standar kalian, kemauan kalian, itu tidak pernah tercapai. Baik dari permainan, baik dari sebuah kemenangan, baik dari pemain itu sendiri. Tahu kok, standar MU itu tinggi. Standar pemain MU tinggi. Standar yang dihasilkan untuk menonton MU itu tinggi. Ngerti. Tapi balik lagi, jangan karena hal receh, karena kemauan kalian tidak dituruti, ego kalian, terus kalian jadi gampang mengkambing hitamkan atau memframing suatu pemain. Mungkin gitu aja video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, boleh banget di subscribe, likes, dan komen. Kalau misalkan ada ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you.